Jika doa-doamu belum mustajab, maka bertawasullah dengan doanya orang-orang yang seperti ini. Pasti cepat mustajab. Ini adalah suatu kepastian, karena sudah dijamin oleh Rasulullah SAW dan sudah sering dibuktikan oleh para sahabat dan oleh para ulama-ulama salafus soleh. Ini adalah suatu kepastian. Jadi Rasulullah SAW sudah menjamin dan para sahabat Nabi sudah membuktikannya. Kemudian para ulama terdahulu, ulama-ulama salafus soleh juga sudah membuktikannya. Ternyata bertawassul dengan doanya orang-orang yang soleh itu lebih mustajab, cespleng, kes luar biasa. Caranya bagaimana? Caranya kita mendatangi para ulama, para kiai, para guru. Kita minta doanya beliau agar kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya raya, bebas hutang, rizkinya mudah, lancar, hartanya banyak, melimpah ruah. Begitu caranya. Karena memang umat Islam ini, orang beriman kadang-kadang diuji oleh Allah. Kalau doa untuk dirinya sendiri kadang agak sulit, tetapi kalau mendoakan orang lain langsung cespleng, makbul, cash, kontan, langsung seketika begitu. Inilah cara Allah agar kita saling membutuhkan. Nah, oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan kita terlalu merasa pede, sombong. Kan kita bisa langsung berdoa kepada Allah, Kak Kiai. Kita sendiri bisa, iya bisa. Siapapun bisa langsung berdoa kepada Allah dengan amalan ini, itu bisa. Tetapi masalahnya apakah benar-benar mulutnya mustajab atau tidak? Lawang banyak orang-orang soleh itu kadang-kadang untuk mendoakan dirinya sendiri tidak mustajab, tetapi tatkala dia mendoakan orang lain, itu doanya mustajab luar biasa. Karena memang sabda Rasulullah SAW, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bihdharil ghaibi mustajabatun. Doanya orang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahuinya mustajabatun, yaitu mustajabah. Mustajabah cepat, cash, kontan, seketika manjur, begitu. Lah orang yang berdoa itu inda ra'si malakun wakalun. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhi bi khairin, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya bi khairin dengan suatu kebaikan, qalal malaku al muwakkalu bih, maka malaikat yang diwakilkan kepadanya itu akan berdoa juga. Coba bayangkan nih, malaikat berdoa amin walaka bimithlin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah, walaka bimithlin, dan bagimu sesuatu yang sama. Oleh sebab itulah sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau memang kita sudah merasa agak jenuh, bahkan jangan sampai putus asa loh ya. Jangan sampai putus asa mengamalkan ini itu. Tetapi kita merasakan misalnya agak jenuh, saya sudah mengamalkan amalan ini itu, udah wirid ini itu, bahkan sudah puasa, sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun dipuasain, tetapi kok gak mustajab, enggak ada buktinya, enggak ada reaksinya. Lah mungkin mulut kita yang kotor atau hati kita yang kotor, sehingga doa-doa kita terhijab, mahjub. Mahjub artinya adalah terhalang, tertutup, enggak tembus-tembus. Ibarat menembus gunung yang enggak bisa tembus-tembus begitu. Oleh sebab itu ada cara mudah kita mendatangi orang-orang soleh, para ulama yang alim, yang faqih, yang zahid, yang wara', kita minta doa beliau. Jadi caranya itu datang, bukan hanya mohon maaf SMS, lewat WA. Emangnya digampangkan lah kalau para ulama para kiai digampangkan lewat SMS, itu kan menggampangkan orang. Kalau kita menganggap remeh, memudahkan orang, gampangkan orang cuma lewat WA, hanya lewat komentar di mohon maaf di Facebook atau di YouTube, ya tetap dibaca, tetapi berbeda dengan orang yang menghargai orang lain, maka dia akan dihargai oleh Allah. Artinya menghargai orang lain itu ya datang ke gurunya, datang ke para ulama, para ustadz yang soleh. Ingat nih sekali lagi, banyak orang soleh yang dia tatkala berdoa untuk dirinya sendiri itu diuji oleh Allah, karena dia hanya mikir diri sendiri, tidak dikabulkan, karena walaupun dia orang soleh.
Orang-orang soleh mendoakan dirinya sendiri loh ya, tapi dengan catatannya adalah urusan duniawi, urusan harta, urusan ya pokoknya harta benda keuangan lah, urusan keuangan. Itu jarang sekali ya, jarang yang langsung cash makbul, karena doanya dia hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau untuk urusan akhirat ya pasti makbul cash cespleng. Nah anehnya ini di dalam Islam itu banyak sekali orang yang soleh kalau mendoakan orang lain itu cespleng luar biasa. Contohnya adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu jarang berdoa untuk dirinya sendiri ya. Beliau lebih suka minta doa kepada Rasulullah. Akhirnya sukses karena Rasulullah yang mendoakan. Nah, tatkala Rasulullah SAW itu wafat, banyak sahabat yang masih junior datang kepada sahabat yang senior minta doanya beliau. Namanya itu tawasul, wasilah. Perantara doa orang-orang yang soleh yang mendoakan dengan ikhlas itu langsung mustajab, makbul, cespleng luar biasa. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita memang sudah merasa kepepet, datang langsung minta doa begitu. Enggak usah basa-basi. Datang langsung minta doa, ya membawa sesuatu lah. Masa kita ingin harta, kita juga gratisan begitu ya. Ya mbak sesuatu walaupun tidak diminta ya, tidak minta itu mbak sesuatu sehingga yang mendoakannya lebih gencar lebih gitu. Jadi cara kita bertawasul dengan doanya orang-orang soleh, kita mendatangi orang-orang soleh minta doanya, sekali lagi minta didoakan gitu. Doakan saya wahai guru, langsung gitu. Minta apa? Saya minta agar rezeki gampang, mudah, lancar, deras begitu. Kerjaan juga gampang, barokah, harta barokah. Selamat dunia akhirat, saya menjadi orang yang kaya raya, bebas hutang. Doakan saya, doakan. Kemudian kita angkat tangan, amin begitu, amin. Sehingga guru itu berdoa kepada Allah. Nah, doanya kalau guru yang sudah ngerti langsung disusun doanya langsung seketika itu. Nah, kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah si fulan ini rezeki yang gampang, yang mudah, yang lancar, harta yang barokah, yang banyak melimpah ruah, kan begitu. Hutangnya segera lunasi ya Allah secepat-cepatnya. Jadikanlah dia orang yang kaya raya, orang yang kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat fisik, kuat iman, kuat ibadah, kuat segalanya. Jadi itu doa yang mustajab. Apalagi kalau ada orang yang mau umroh atau haji ya, atau umroh atau haji, ingat kita gak usah malu-malu karena dia mau ke Mekah, ke Madinah. Kita minta doakan saya tolong di sana. Sambil kita ngasih sangu lah 500.000 atau 1 juta, ngasih uang saku gitu. Ini tolong ya, nanti doakan saya kala di Mekah atau di Madinah. Lah orang yang haji atau umrah itu biasanya kalau mendoakan dirinya sendiri masalah duniawi kadang-kadang sulit terkabul. Tapi aneh, tatkala dia mendoakan orang lain itu bisa cespleng makbul luar biasa. Karena memang sudah banyak buktinya. Para sahabat, para ulama zaman tabi'in, para ulama zaman salafus soleh begitu, tradisi. Bahkan nih Korun itu bisa kaya raya, tidak berdoa sendiri tidak, tetapi Korun itu awalnya kan Korun masih sepupunya Nabi Musa. Sehingga Korun itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Korun minta didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa lah yang berdoa. Sehingga Korun menjadi orang yang kaya raya. Tetapi Korun lupa setelah menjadi orang yang kaya raya, Korun justru malah menghina Nabi Musa, kan aneh. Nah inilah yang diuji oleh Allah. Sehingga Korun hartanya ditenggelamkan oleh Allah, ludes. Sehingga sampai sekarang disebut harta Korun. Oleh sebab itulah saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, datangilah para guru, para ulama. Ya kita juga minta doa kepada bapak ibu kita. Bapak ibu kita mintain doa, wahai bapak, wahai ibu, tolong doakan saya agar rezeki saya lancar, manfaat dan barokah. Terus ibunya, ya jangan hanya begitu doang, tapi langsung sholat. Setelah sholat langsung berdoa mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah jalan kemudahan untuk anak-anak saya, untuk si fulan-fulan begitu. Berikanlah rezeki yang lancar, yang manfaat, yang barokah. Jadikanlah dia orang-orang yang kaya, yang bebas hutang, kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat fisiknya, selamat dunia akhirat. Ya Allah, diulang-ulang begitu. Lah kadang-kadang orang tua dimintain doa anak-anaknya cuma ya, tapi nggak berdoa, ya gitu doang.
Ya berdoalah kepada Allah Jalla Jalaluh untuk kesuksesan putra-putrinya. Dan kita juga hendaklah mendatangi guru-guru orang-orang yang soleh agar mendoakan kita sukses dunia akhirat. Demikian, silakan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.